3 minggu ke-6 ataupun minggu terakhir dari pagelaran MTL ID season yang keempat. Kalau begitu Goni juga Profesor KB, let's go. Let's go. Dan kita lihat dua tim sudah memasuki line of dawn. Kedua tim sudah memiliki komposisi yang cukup berbeda ya. Di sini kalau ngelihat dari komposisi RRQ dengan satu backline-nya 4 akan nyari nabrak nih. Sementara kalau misalkan dari Kings lebih kompleks, ada yang nabrak, ada yang tugasnya ngincer Yves, ada yang tugasnya kiting, ada yang tugasnya buka-buka map dan juga poking. Jadi kita lihat aja mana nih eksekusinya yang akan berhasil tentunya di game pertama kali ini, Pak Pulung. Yap, sementara itu coba lihat di bagian tengah, K-Dot udah berhasil untuk mendapatkan satu Little Wanderernya. Di ujung sana terlihat Jauhead terus mengawal ataupun mengawasi bagaimana pergerakan dari Sunsin agar tidak diras, karena sekarang coba lihat dari Kings dengan dua hero di awalnya ini mungkin bisa aja masuk dan juga menabrak bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh RR Kisena. Tapi di bagian tengah coba lihat ada Cry dan juga Bubu, mereka selalu bersama-sama memberikan gangguan, memberikan distraction terhadap Yves-nya yang mungkin lama-kelamaan agak terdorong sedikit demi sedikit Goni. Setuju banget, dan kita lihat pergerakan di RRQ sudah agresif ke arah Bubu. Bubu terpaksa menggunakan flickernya di menit yang pertama. Masih bisa selamat, belum ada first blood, tetapi tampaknya RRQ memiliki tekanan ke arah mungkin nanti turtle pertamanya mungkin ya. Kita lihat aja nih perkembangan trading skillsnya ke depannya. Dan kita lihat Mountain Shocker sudah dibuka, memberikan juga pressure dan juga damage dan juga informasi. Dan kita lihat Yi Sun-shin sudah invasi ke arah jungles dari Kings di sini, Pak Pulung. Iya benar sekali. Sementara di bagian atas coba lihat ada lagi nih pertempuran dengan ada dua orang yang selalu hadir. Oke, mereka siap kau untuk langsung memberikan gangguan terhadap Elise karena Newt sendiri di bagian atas sana gak memiliki terlalu banyak darah tapi harus menghadapi 3 orang sekaligus. Mungkin Jauheadnya akan langsung siap masuk ke bagian dalam, belum lagi dengan damage Argotaran yang mungkin sudah dikurangi untuk sekarang. Langsung ditembakin begitu aja. Aetarnya di bagian belakang free hit banget, dilemparkan lagi dengan ejector, di mana tadi aksi pengepungan 2 orang ada di bagian depan juga satu di bagian belakang. Namun untuk kali ini Bubu mulai masuk ke bagian dalam, dari rumah Melation langsung dikeluarkan begitu aja, memberikan efek slow tadi dengan dari satu Void Crystal, membuat beberapa player dari RR Kisena agak sedikit terslot. Tapi untungnya waduh, mereka masih bisa selamat ya. Masih bisa selamat beberapa pemain dari Kings tadinya. Meskipun tadi Warlord menggunakan flicker ya, tetapi tidak bisa mensecure kill ke arah Bubu. Dan kita lihat apakah itu ngefek ya flicker tersebut, karena Jauheadnya udah memasuki area turtle, memberikan informasi juga akan kali kontes. Tapi Sun-shin masih terlalu jauh. Tampaknya turtle yang pertama akan sangat nyaman diamankan oleh teman-teman dari Kings Esports di sini, Pak Pulung. Yap, sebenarnya di bagian tengah juga mereka masih antar dengan 2 hero-nya, ada Yves dan juga Jauhead. 3 hero dari Kings ada di bagian bawah, mulai memberikan garukan-garukan lagi terhadap apapun farmingan yang ada di dalam jungle tersebut. Selo mencoba untuk langsung masuk ke bagian depan, membuat sebuah perimeter, membuat sebuah serangan agar mereka bisa mendorong mundur bagaimana pertahanan dimiliki oleh RR Kisena. Sementara Selo kali langsung aja mendapatkan serangan yang begitu menyakitkan, di mana udah ada Lasha yang tidur di bagian belakang, langsung diledakkan begitu aja. Kelar sudah pergerakan dari Selo, Goni. Komitmen yang dilakukan oleh Violence sangat-sangat tidak merugikan dari Unstoppable Force, bahkan ejectornya membuahkan hasil. Tetapi tampaknya RRQ masih mau lebih. Bubu di sini ditargetkan, flickernya ejectornya tidak connect, tetapi di bagian lain Taka dengan Falling Storm-nya connect, ngincer ke arah Bubu, tetapi backupan dari K-Dot dan juga Crit berhasil mentumbangkan seorang Taka di sini, Pak Pulung. Yap. Namun dengan adanya beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Sena juga, mereka masih bisa memutari lagi, mereka masih bisa bergerak mundur lagi, mereka masih bisa setup ulang lagi. Cuman untuk Kings lama-kelamaan durability mereka pasti akan jauh lebih besar lagi, walaupun udah ada high ground yang dimiliki oleh RRQ Sena. Cuman seperti apa lagi nanti serangan yang akan mereka berikan, kita lihat aja bersama-sama nih, Prof. Ya, untuk sekarang di 4 menit awal, apalagi yang tadi udah kita bahas bahwa gold laner dari Kings ini gampang banget buat dirusuin Elise, butuh scaling up. Makanya tadi terjadi di first bloodnya di bagian top lane. Sementara itu di sisi lain, yang harus lebih perhatikan bagi teman-teman RRQ sana adalah K-Dotnya. K-Dot jangan sampai snowball, karena kalau dapetin itemization nanti dia bakal unggul dan dia bisa memporak-porandakan front laner RRQ sana yang terlalu squishy. Di sini ada Violence sama Taka. Ini gampang banget untuk dirontokin dengan kehadiran dari Roger, Pak Bro. Yap, itu dia.
Dua orang langsung mencoba untuk masuk nih dan juga menabrak Elis. Menit-menit di mana ini akan menjadi keuntungan untuk mereka agar masih bisa mendapatkan langsung ke arah Elisnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti untuk di late game. Karena sekarang lagi dan lagi 3 orang berusaha untuk bisa mendapatkan Newt. Newt dia bisa lari. Enggak, ternyata dia udah berada di Nertara. Tapi dia tidak bisa kabur dari 3 player ini, Goni. Wah, 1 kill dan juga turret sudah diamankan RRQ, tetapi Kings mendapatkan suatu kompensasi dalam turret dan juga purple buff milik King Aether, RRQ Aether di sini. Dan kita lihat kedua tim kembali menurunkan temponya mencari objektif yang harus jelas lagi. Mungkin 20 detik ke depan akan ada team fight, tetapi tampaknya di sini Taka menjadi target. Taka menggunakan Purify-nya untuk kabur dari situasi tersebut, masih bisa selamat Pak Pulung. Yap, benar sekali. Sementara itu di bagian bawah, coba lihat Selonya bisa mempertahankan apa yang saya langsung diaktifkan begitu. Malah berbalik keadaan. Di mana ada Yipnya yang harus menjadi korban. Bahkan untuk kali ini cowetnya mungkin aja bisa meregang nyawa. Andai tidak ada Xbox yang membantu pergerakan dari rekannya di juga nih. Namun untuk kali ini coba lihat aja, Rogernya mencoba untuk mengejar begitu bernafsu di bagian dalam open fire, langsung ditembakkan begitu aja. Berhasil mendapatkan 1 player up, dia malah terkepung dengan ada 2 player, berubah lagi menjadi mode wolf-nya. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus memberikan karukan karena sekarang rekannya udah mulai hadir juga. Dengan Raphael dan juga Selena, bisakah mereka membantu? Tapi untuk Rogernya gak kuat lagi. Bahkan bubuannya menyisakan sedikit darah dan selamat sudah mereka berdua. Tapi tidak dengan Rogernya, Goni. Aduh, cukup rugi karena K-Dot harus ter-take down, tetapi tampaknya di sini Kings mereka hanya ketinggalan 1000 gold. Jadi mungkin tentunya masih ada memiliki kesempatan untuk mengembalikan pertandingan. Dan kita lihat di sini Yami dan juga Balance akan bergerak langsung sama force connect ke arah Selo, tetapi jika ke arah Crit, Yami dengan last insanity-nya akan secure kill ke arah Tamus dan Crit terpaksa memukul mundur pressure yang diberikan Pak Pulung. Yap, itulah yang emang udah dilakukan juga oleh pemain-pemain dari kedua tim ini yang sangat-sangat mengerikan sekali, sangat-sangat baik bagaimana aksi cutting-cutting dan juga bait-ngebait-nya. Tapi Prof, begitu bernafsu tadi dengan apa yang dilakukan oleh Kings, apakah itu akan berimpact baik nantinya dengan tim tersebut? Sebenarnya aku bisa lihat tadi sebenarnya hampir tuh Yaminya di take down kalau open fire-nya connect ya. Karena untungnya nggak connect tuh dari K-Dot. Kalau connect itu bakal jadi ancaman karena bisa di sana tiba-tiba dapetin 2 gitu loh. Sementara di sisi lain untuk sekarang nih, apakah bernafsu bagus? Karena sebenarnya menurut aku Kings lagi under. Tapi dia harus ngambil resiko. Jadi high risk tanpa peluang dan tidak ada lagi waktu untuk mengejar hal tersebut kalau bukan sekarang. Oke. Dan turtle-nya pun kali ini akan menjadi milik lagi dari RRQ Sena. Coba lihat dari sisi networknya konsisten dari tadi berada di angka segitu. Mereka masih bisa mempertahankan. Lalu Yami udah memiliki 1 immortal, akan lebih pede lagi untuk bisa memulai dan juga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kings. Coba lihat di bagian atas ada Warlock yang mulai hadir. Di bagian bawah udah ada Jowhead-nya berhasil melempar langsung ke arah Rogernya. Dikurung dengan ada 1 real one flash, langsung dibakar dengan last insanity. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi untuk Kings, di mana mereka mulai tertangkap satu persatu. Yaminya mengejar ke bagian depan, Flying Blood yang mengikuti di bagian belakang dan juga akan menabrak. Tapi untungnya masih bisa dielak. Tapi di bagian tengah malah keuntungan yang didapatkan oleh RRQ Sena, God. Wah, ruang gerak di bagian mid benar-benar bebas untuk RRQ dan bahkan mereka langsung komit untuk men-take down inner turret bagian mid dan bahkan mereka tampaknya berhasil di sini Pak Pulung, tetapi tampaknya belum. Taka di sini menjadi target dari Kings, langsung di take down seorang Nu, tetapi lagi dan lagi RRQ berhasil mensecure purple buff dari Kings Esports. Untuk saat ini RRQ masih mengontrol pertandingan dengan 4.000 net worth yang mereka kantongi. Dan kalau ngintip dari itemnya, Prof, apa yang Prof signifikannya nih? Tetapi tetap tunggu dulu. Selo menjadi target lagi dan lagi. Sabo Force dibuka dan bahkan ejectornya langsung connect. Selo dengan Vengeance-nya tidak bisa berbuat banyak, langsung di take down begitu saja. Prof ngintip item apa nih yang bisa dilihat? Ini sebenarnya yang kayak tadi aku bilang bahwa Aether punya 2 pilihan. Kalau dia mau go dengan Endless Battle terlebih dahulu setelah War X, dia bakal punya durability. Tapi untuk sekarang dia Blade of Despair, jadi dia bakal punya damage banget. Dan sementara itu Selonya belum mampu untuk membendung damage. Dia baru punya Dominance Ice, dan itu efeknya buat Taka sama Yami. Jadi bukan untuk ke arah Aethernya. Karena mau gak mau Selo either way itu dia butuh banget yang namanya Blade Armor untuk sekarang. Karena Aethernya udah head banget, 8.000 bahkan gold yang dimiliki. Dan untuk K-Dot, dia ketinggalan 2.000, dia baru punya Windtalker. Dan dia masih butuh something yang bisa bikin dia snowball atau dia mendapatkan keuntungan tiba-tiba, entah itu 2 kill atau 3 kill. Tapi Kingsnya tidak mendapatkan red kill sama sekali, sehingga Kings menang dari quantity atau jumlah angka hero yang hadir di Land of Dawn ya Pak Polo. Yap,
Masih aja mereka tetap dengan setup yang udah dilakukan masing-masing. Coba lihat dan musuh untuk sekarang 4 player bahkan sampai dengan 5 player dari arah Kisena mereka udah berkumpul, mereka udah siap untuk mengamankan dari lot tersebut. Dan juga untuk player dari arah dari Ki, apakah mereka bisa untuk masuk ke bagian dalam karena sedikit lagi, tapi Lore udah berhasil menjadi milik dari arah Kisena. Selo dan juga rekan-rekan langsung mundur, tertangkap basah sudah Selenanya. Berarti 4 player ini yang pastinya mungkin untuk respawnnya juga belum terlalu lama, masih siap untuk bersama dengan Selena nantinya menghadang bagaimana pergerakan dari Lordnya Goni. Wah, benar banget. Lord pertama sudah diamankan oleh RRQ dan untuk saat ini Selo tidak mendapatkan pertandingan yang dia inginkan ya. Di sini Tamusnya first pick padahal, cuman harus di take down 5 kali. Jadi kita lihat aja nih impactnya mungkin belum, tetapi untuk menit segini mestinya Alice dengan Winter Truncheon-nya udah mulai bisa bermain di sini Pak Pulung. Yap, dan ini dia Lordnya udah mulai masuk di bagian tengah. Ada satu blood oil langsung dikeluarkan. Mungkin dengan Lord yang belum mencapai di menit ke-12, belum terlalu kuat pertahanannya, masih bisa dihadang. Sementara itu pertarungannya akan kembali pecahkah karena sekarang Hero Revelation langsung dibuka. Akankah ini menjadi pertanda untuk arah Kisena mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kings? Tapi mereka baru berhasil mendapatkan satu inverted turret dan juga mereka mundur kembali nih Goni. Wah, cukup disiplin dari RRQ. Mereka dengan Lord pertamanya pushnya berhasil menumbangkan satu inhibitor dan tidak ada korban. Dan mereka langsung disiplin, langsung clear jungle dari Kings lagi. Berarti Kings benar-benar susah ruang gerak untuk farmingnya di sini Pak Pulung. Yap, ini ada 3 orang di bagian atas, 4 bahkan. Taka seorang diri hanya melihat dari kejauhan, dia langsung kabur dari rerumputan itu karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Kalau sampai dia tertangkap tadi, walaupun nggak ada stun yang bisa diberikan juga oleh Rogernya, tapi kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya dengan serangan mendadak ya. Tapi itemnya Prof, menit ke-11 nih. Ini sih tinggal nungguin aja gimana momentum dari RRQ Sena ya, karena dia udah punya Demon Hunter Sword sebagai eksekutor, Warlord juga udah punya Oracle. Jadi dealing damage kalau seandainya Newt jump in, walaupun dia udah punya Hunter Truncheon, ini kayaknya bakal kurang banget. Namun jangan sampai yang kena 3 atau 4 nih dari jump innya si Alice, karena itu bakal jadi makanan banget buat RRQ Sena. Oke, lalu ada udara luar manipulation langsung dibuka. Cuman untuk Viraga Armor dari Yami pun udah habis, berarti nggak bakal ada last sanity untuk beberapa saat ke depan sampai dengan Viraga Armor terkiring kembali. Dan udah ada ejector yang berhasil untuk mendapatkan satu player dimiliki oleh King. Pertempuran kembali pecah di bagian tengah, ada tamu saya juga yang menjadi korban. Sementara untuk Rogernya berubah menjadi manusia open fire, tapi gak ada rasanya. Tembakan yang diberikan menghilangkan langsung 4 player dari Kings. Dan juga untuk RRQ Sena lengkap dengan 5 playernya. Mereka sangat butuh kemenangan ini, mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan dan juga mengamankan satu slot untuk babak playoff. Dan bener aja game pertama untuk RRQ Sena Goni. RRQ Sena di menit ke-12 berhasil secure game. Yang pertama execution, perfect draft, perfect. Mereka mengetahui team fight mereka lebih kuat, mereka pede aja dari early. Dan there you go KB.